Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal untuk COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rani Apriliani dengan nomor NIM 240151411 dari kelas 3A mata kuliah Imunologi. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Coronavirus ini merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan juga manusia. Beberapa jenis coronavirus menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Cold Respiratory Syndrome. Dalam tubuh, kita memiliki sistem pertahanan tubuh yang kita kenal dengan sebutan antibodi. Nah, yang akan dibahas pada kali ini adalah antibodi poliklonal dan juga antibodi monoklonal. Antibodi poliklonal merupakan kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji seperti ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, dan kuda. Adapun prosedur umum yang dapat dilakukan untuk menghasilkan antibodi poliklonal ialah dengan persiapan antigen, seleksi dan persiapan adjuvan, seleksi hewan, proses injeksi, dan yang terakhir ekstraksi serum darah. Ketika secara alami terinfeksi COVID-19, tubuh menghasilkan molekul yang berbentuk Y, yang disebut antibodi yang menempel pada virus dan menandainya untuk dihancurkan atau menghambat kemampuannya untuk menginfeksi sel-sel yang sehat. Antibodi ini dapat diambil dari pasien COVID-19 yang pulih dan disuntikan ke pasien yang sakit, dengan tujuan meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka terhadap virus, suatu pengobatan yang dikenal sebagai terapi plasma konvensional. Selanjutnya, antibodi monoklonal merupakan kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Antibodi monoklonal memiliki sifat yang lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi poliklonal karena dapat mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah yang tak terbatas. Untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma cell. Teknologi antibodi monoklonal disebut juga dengan teknologi hibridoma. Teknologi ini diperkenalkan oleh George Hotler dan Kaiser Milster pada tahun 1975. Antibodi monoklonal untuk COVID-19. Antibodi monoklonal merupakan protein buatan yang mengikuti atau meniru sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan antigen berbahaya seperti virus. Obat yang digunakan dalam terapi antibodi monoklonal ini sudah ada di Indonesia dan dikenal juga dengan nama Regdanvimab. Regdanvimab merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Melalui screening, obat ini menunjukkan potensi yang paling tinggi dalam menetralisir virus SARS-CoV-2. Mekanisme kerja antibodi monoklonal, Regdanvimab menghambat interaksi antara virus dengan reseptor seluler dalam tubuh supaya virus COVID-19 tidak terikat dengan sel tubuh kita. Dengan mencegah masuknya virus untuk menginfeksi sel, Regdanvimab dapat meminimalisir terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala yang dirasakan oleh pasien. Pemberian pada pasien COVID-19. Terapi antibodi monoklonal hanya dapat diberikan kepada pasien COVID-19 dewasa yang tidak memerlukan terapi oksigen.
Obat ini tidak diberikan kepada pasien dengan gejala berat dan pasien beresiko tinggi. Contohnya, pasien dengan usia lanjut, pasien yang memiliki obesitas, pasien yang memiliki penyakit kardiovaskuler, penyakit kronis, diabetes mellitus, dan juga imunosupresi. Regdenvimab termasuk dalam obat early stage treatment sehingga harus diberikan sesegera mungkin setelah pasien menerima diagnosis tidak lebih dari 7 hari setelah timbulnya gejala pada pasien. Selanjutnya ada efek samping terapi antibodi monoklonal. Hingga saat ini, pemberian obat Regdenvimab masih terus diuji dan dievaluasi. Namun, efek samping yang paling sering dilaporkan adalah hipertrigliseridemia sekitar 2,8% atau kadar trigliserida yang terlalu tinggi dalam tubuh. Meskipun tidak umum, namun beberapa reaksi yang mungkin timbul setelah pemberian obat ini melalui infus diantaranya adalah demam, sesak napas, menggigil, mual, sakit kepala, bronkospasme, hipotensi, angioedema, iritasi tenggorokan, ruam termasuk urtikaria, pruritus, mialgia, dan pusing. Itu dia penjelasan mengenai pemanfaatan antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.